it's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenankanlah kami dari kelompok 58 praktikan simulasi sistem industri. Di sini kami akan menjelaskan tentang FanSim atau aplikasi tentang FanSim. Oke. Selanjutnya di sini ada table of contents, yaitu berisikan tentang introduction, presentation, analisis, dan conclusion. Yang pertama yaitu tentang introduction. Pengenalan dari kita. Pasti kalian bertanya-tanya, siapa sih yang membuat PPT ini? Siapa sih yang membuat video ini? Nah, di sini kami akan mengenalkan dari kita nih. Pasti kalian penasaran kan? Di sini yang pertama ada teman saya, rekan saya yang paling ganteng sendiri. Di sini ada Fitratul Bahri Afandi dengan NPM 180 320 10 112. Di sini juga ada saya, yaitu Irmadian Pratiwi dengan NPM 180 320 10 007. Cantik nggak sih? Ganteng nggak sih? Hihi, ganteng kan? Cantik kan? Oke, selanjutnya di sini ada presentation. Yuhu, presentation. Di sini kami akan menjelaskan tentang simulasi. Nah, pasti kalian bertanya-tanya nih, ini FanSim kok bahas simulasi juga? Nah, di sini FanSim itu berhubungan dengan simulasi sistem industri. Makanya nih, aku mau jelasin tentang simulasi. Pasti kalian bertanya-tanya, apa itu simulasi? Di sini, simulasi merupakan suatu model pengambilan keputusan dengan mencontoh atau mempergunakan gambaran sebenarnya dari suatu sistem kehidupan dunia nyata, tanpa harus mengalaminya pada keadaan yang sesungguhnya. Dengan mencontoh atau menduplikasi keadaan yang sebenarnya ini dan memungkinkan pengambilan keputusan untuk melakukan suatu eksperimen terhadap sistem dan prediksi tingkah laku, dan hasilnya berdasarkan input berbagai parameter dan aturan. Lalu di sini simulasi merupakan tiruan. Jadi simulasi itu hanya tiruan sebuah operasi atau proses dari sebuah sistem nyata atau dari waktu ke waktu. Simulasi digunakan dalam menggambarkan perilaku sebuah sistem dan membantu dalam proses design of real system. Di sini, discrete event simulation adalah salah satu jenis dari simulasi sistem yang berkembang dari waktu ke waktu oleh representasi yang mana variabel berubah pada titik yang terpisah waktu. Titik waktu tersebut merupakan suatu peristiwa yang terjadi. Di samping itu, pengambilan keputusan atau decision maker juga dapat menganalisis berbagai performa sistem dan memilih keputusan yang optimal untuk jangka waktu yang panjang. Simulasi digunakan apabila suatu kasus atau masalah nyata, model matematikanya tidak dapat dibentuk atau metode atau rumus yang tersedia tidak dapat dipakai. Jadi simulasi ini bisa hadir apabila sistem nyatanya atau sistem matematikanya tidak dapat dibentuk atau metode dengan rumus yang tersedia tidak dapat dipakai oleh pengguna. Oke, jadi intinya simulasi itu merupakan suatu metode untuk mempelajari macam-macam model sistem di dunia nyata secara luas dengan evaluasi numerik menggunakan software. Jadi kalian udah paham nggak sih arti simulasi itu sendiri? Jelas paham ya, dengan slide ini kalian dapat memahami pengertian dari simulasi. Mudah bukan? Selanjutnya ada pemodelan sistem dan simulasi. Jadi di sini ada hubungannya tuh antara simulasi, pemodelan sistem, dan aplikasi FanSim. Di sini, sistem adalah kumpulan objek yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.
Nah, objek yang menjadi komponen dari sistem dapat berupa objek yang terkecil atau sistem yang lebih kecil lagi. Wow! Jadi, dalam definisi ini disertakan elemen lingkungan karena lingkungan sistem memberikan peran yang sangat penting terhadap perilaku sistem itu. Bagaimana sih komponen-komponen sistem itu berinteraksi? Hal itu adalah dalam rangka mengantisipasi lingkungan. Lalu, di sini ada tahap pemodelan. Jadi, habis bahas tentang simulasi, bahas tentang sistem, dan di sini bahas tentang pemodelan. Nah, tahap pemodelan adalah menggambarkan model yang diinginkan yang dalam penelitian ini sudah didapatkan dari hasil wawancara dengan salah satu pihak penyelenggara. Dalam proses pemodelan ini menggunakan simulasi dinamis loh teman-teman, dibantu dengan aplikasi Vensim yang membantu proses pemodelan yang diinginkan. Keluaran dari tahap ini adalah sistem proses dalam KML Food. Untuk proses yang lebih lengkapnya adalah sebagai berikut ini. Tada! Di sini ada 3 pemodelan sistem. Yang pertama ada identifikasi. Dengan proses wawancara langsung dengan penanggung jawab produksi di KML Food. Jadi, identifikasi itu dilakukan dengan wawancara loh teman-teman. Jadi, identifikasi itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Nah, salah satu cara ini digunakan dalam proses identifikasi pemodelan sistem. Kemudian yang kedua adalah memodelkan. Memodelkan proses itu ada beberapa cara. Salah satunya dengan memodelkan proses ke dalam causal loop diagram dengan menggunakan aplikasi Vensim. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah merancang. Wow, tujuan apa itu merancang? Jadi, tujuannya adalah agar proses produksi lebih efisien. Jadi, merancang ke lebih baik lagi. Kemudian, di sini ada analisis model. Apa itu analisis model? Kalian tahu nggak sih analisis model itu apa? Jadi, analisis model adalah tahapan pengujian model yang telah dirancang. Target pengujian sendiri ditujukan kepada penanggung jawab produksi KML Food. Jadi, analisis model dilihat apakah model rekomendasi sudah dapat menjadi alternatif sistem proses produksi dari awal. Jadi, analisis model ini bisa jadi alternatif nggak sih untuk produksi di KML Food? Nah, keluaran dari tahap ini adalah rekomendasi model alternatif yang lebih efisien dari model awal tadi. Oke, di sini ada 2 chapter. Yang pertama ada mensimulasikan model rekomendasi dan yang kedua ada menganalisis perbandingan skenario awal dengan rekomendasi skenario. Jadi, di sini akan aku jelaskan. Apa itu mensimulasi model rekomendasi? Pasti kalian bertanya-tanya, aku malas mikir, jadi aku mau dengerin aja. Ya. Bakal aku jelasin. Di sini, mensimulasikan model rekomendasi adalah tahapan menjalankan model rekomendasi untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Verifikasi digunakan untuk membuktikan bahwa hasil model dibuat sudah sesuai dengan rancangan model konsep dari sistem. Sedangkan validasi digunakan untuk melihat apakah model yang dibuat sudah sesuai dengan kenyataan atau tidak. Kemudian yang kedua, menganalisis perbandingan skenario awal dengan rekomendasi skenario. Jadi, kalian udah tahu nggak sih dapat dianalisis dengan perbandingan skenario? Wah, aku nggak tahu. Oke, aku mau jelasin tentang menganalisis perbandingan. Nah, di sini menganalisis perbandingan adalah tahapan skenario awal dan skenario baru dibandingkan untuk mengukur dari efisiensi itu. Jadi, perbandingan skenario awal itu dibandingkan juga skenario yang kedua. Jadi, lebih bagus apakah lebih jelek? Nah, dalam tahap ini fokus utama adalah dari manajemen waktu dan nilai biaya minimal dari skenario baru. Wah, aku sudah paham. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya, oke teman-teman, lanjut ke pembahasan selanjutnya.
Wah, di sini ada klasifikasi model simulasi. Kalian tahu nggak sih, apa itu klasifikasi model simulasi? Ada berapa sih klasifikasi model simulasi? Di sini akan ada 4 yang aku sajikan. Yang pertama ada statis, yang kedua ada dinamis, yang ketiga ada stokastik, dan yang keempat ada diskrit. Jadi kalian ingat-ingat ya, klasifikasi model simulasi itu ada 4, yaitu statis, dinamis, stokastik, sama diskrit. Mudah bukan? Oke, selanjutnya di sini aku membahas tentang causal loop diagram atau CLD. Jadi kalian paham nggak sih CLD itu apa? Pasti kalian yang udah sering dengar kata CLD, pasti kalian udah tahu dong bentuknya gimana. Jadi ciri-ciri sistem dinamis yaitu mencakup lintasan waktu. Nah, kenapa sih causal loop diagram dihubungkan dengan sistem dinamis? Jadi ada hubungan mengenai simulasi dinamis dengan causal loop diagram, yaitu dengan sebuah mekanisme waktu atau clock mekanisme menggerakkan waktu sehingga variabel statis berubah saat waktu berubah. Nah, suatu model sistem dinamis dibentuk karena adanya hubungan sebab akibat yang mempengaruhi struktur di dalamnya, baik secara langsung antar dua struktur maupun akibat dari berbagai hubungan yang terjadi pada sejumlah struktur hingga membentuk suatu umpan balik, yaitu yang disebut dengan causal loop. Kemudian, struktur umpan balik ini merupakan blok pembentuk model yang diungkapkan melalui lingkaran-lingkaran hubungan sebab akibat dari variabel-variabel yang melingkar secara tertutup. Jadi, di sini formulasi model dilakukan dengan menggambarkan stock and flow diagram yang menyusun formulasi matematis dalam diagram tersebut, serta menghubungkan variabel-variabel yang telah diidentifikasi dalam model konseptual dengan bahasa simbolik. Oke, yang terakhir di sini aku mau bahas tentang simulasi hybrid. Nah, simulasi hybrid adalah model simulasi mengombinasikan dua simulasi, yaitu simulasi sistem dinamik dan simulasi sistem diskrit. Pendekatan yang sangat berbeda dari sistem dinamik atau SD dan sistem diskrit atau DES. Saat memodelkan suatu proses, ternyata bisa digabungkan dengan melihat kedua simulasi tersebut menampilkan sudut pandang yang saling mendukung. Pendekatan sistem dinamik lebih ditujukan untuk model keputusan strategis, sementara sistem diskrit untuk keputusan pada tingkat operasional. Jadi, ada hubungannya loh tentang sistem dinamik sama sistem diskrit. Oke, tadi aku bahas tentang simulasi, pemodelan, sistem, kemudian sistem dinamik, sampai saat ini aku bahas tentang simulasi hybrid. Nah, kalian udah paham nggak sih apa tujuan dari aku menjelaskan tadi? Nah, di sini ada studi kasus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus yang kami angkat untuk permasalahan atau pemecahan masalah menggunakan software Vensim. Di sini kami mengangkat studi kasus di PT Kelola Mina Laut dengan memproduksi Surimi Food. Di sini studi kasusnya akan saya bacakan ya. PT Kelola Mina Laut adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan pengawetan ikan. Salah satunya adalah memproduksi Surimi Food yang menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, perusahaan tidak setiap bulannya dapat memenuhi permintaan dan kemudian menghasilkan order backlog. PT Kelola Mina Laut berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki.
Namun, yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik. Berdasarkan masalah di atas, maka dibuatlah model simulasi causal loop diagram dengan sasaran utamanya adalah: 1. Untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat dalam sistem produksi surimi food. Yang kedua, untuk mengungkapkan kejadian hubungan sebab akibat atau causal relationship dari variabel-variabel sistem ke dalam bahasa gambar, di mana gambar yang ditampilkan adalah panah-panah yang saling terkait satu dengan yang lain. Yang ketiga, untuk mengetahui arah hubungan antar variabel. Baby, I love you, love you, love you so much since I found out. Kita buat CLD atau causal loop diagramnya di aplikasi Fencing. Ini model kita pakai 5 tahun aja ya. Time stepnya 1, ininya diganti tahun, dan oke. Kemudian kita buat variabelnya sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan studi basis dari pabrik pengolahan ikan. Jadi kita langsung saja buat. Ini ada HPI dan kos dan HPP. Ini ada NBP kos. Kemudian ini ini variabel-variabel yang akan kita pakai. Nah, kita menghubungkannya pakai tanda panah-panah seperti yang sudah kita ketahui sebagaimana CLD atau causal loop diagram. Kita langsung saja bikin panahnya. Ini buat total cost, ini buat total cost, terus production line sama raw material. Nah, ini langsung dilengkungin aja biar nggak ganggu. Pokoknya sama kayak biasanya ya, ininya ditekan terus tinggal dilengkungin aja sesuai dengan keinginan kita. Kemudian total cost ke HPP, kemudian HPP dan finish good, ini juga ke MPP kita lengkungin. Kemudian power cost ada dari production line, kemudian power cost ke production cost, total ke production cost, ini ke sini. Kemudian raw materialnya kita ke finish good sama HPP ke raw material.
dan ini adalah material semua karena ini adalah jenis ikan ya. Ada kita ikan babasan, beniran, gurisi. Ini yang menunjukkan bahwa jenis ikan ini yang digunakan untuk membuat satu produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Nah, ini kita langsungin aja biar kelihatan nggak bingung ya. Nah, seperti ini juga nah, kurang lebih seperti ini gambaran visual bentuknya. Tinggal kita menambahi itu plus minusnya. Jadi plus itu menandakan bahwa produk tersebut bernilai lebih. Jadi tidak ada istilah kayak misalnya kerugian atau apapun. Jadi kayak bahwa kerja itu sesuai tepat dengan waktu dan tepat dengan target yang diberikan oleh perusahaan. Kita langsung saja ini di klik kanan, kemudian ini tambah, ini juga plus, ini plus, ini plus. Sebentar, yang ini itu HPP core material. Nah, ini kenapa? Karena jika HPP ini kayak produk yang gagal, dia akan dikembalikan ke raw material, yaitu ikan-ikan ini. Gagal entah karena mungkin ikannya kurang bagus atau kurang fresh, atau mungkin dagingnya rusak ketika proses produksi berlangsung, kan bisa juga terjadi karena juga mesin juga kan buatan manusia pun tidak ada yang benar-benar sempurna. Di selain yang tadi, ini tandanya plus semua. Plus kurang lebih seperti ini gambaran visual diagramnya. Ini untuk menguji aja, jadi nggak bisa diapa-apain, cuma gini-gini aja. Kalau ingin memindahkan ya tinggal klik yang ini, low size, tinggal di sini, tinggal di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita lanjut aja ke bagian selanjutnya, yaitu bagian simulasinya. Oke. Nah, ini kita ulang lagi sama seperti tadi, disamakan tahunnya 2015 sampai 2020. Kita ganti year. Oke. Ini bedanya variabelnya kita pakai yang level. Kita pakai dua variabel utama, yaitu yang pertama production time dan yang kedua adalah BP. Nah, untuk menyambungnya kita pakai red. Ke sini kita namanya peningkatan permintaan. Kemudian lagi penurunan. Yang di APP kita kasih API. Nah, ini adalah
gagal produk, dimana ketika produk gagal produksi kan pasti merugikan perusahaan, dan mungkin yang tidak terpakai juga tidak bisa digunakan lagi. Lanjut. Dan di sini kita variabelnya pakai yang variabel biasa karena sudah ada variabel utama yang benar persentase peningkatan kasih anak mana. Nah, seperti ini. Seperti ini kira-kira simulasi yang akan kita gunakan nanti. Selanjutnya kita akan memasukkan angka yang ada. Kita pakai equation. Nah, ini tanda hitam berarti dia belum ada rumus atau angka yang dimasukkan. Kita langsung saja. Nah, di sini akan ada yang pertama unit. Unit itu kayak satuannya, misal persen, satuan ton, satuan kilo, satuan rupiah. Nah, itu dimasukkan di sini. Ini kan peningkatan persentase peningkatan, jadi kita pakai persen. Terus kita pakai kenaikan 35 aja deh, 45%. 0,35 karena kan 100% kan sama dengan 1. Nah, ini akan berubah menjadi putih, artinya sudah dimasukkan angka atau rumus. Kemudian ini juga sama, kita pakai 0,25, jadi penurunan 25%. Kemudian ini permintaan rumusnya ini dikali 2000, jadi kita pakai angka 2000 aja, kita pakai ton. Ini juga sama, dikali 2000. Kemudian HPI juga 2000, ininya ton. Kemudian value production line ini 200, jadi yang gagal ya betonnya kita katakan 100 lah, satu gagal. Oh ya, lupa ininya belum. Oke, lanjut. Konversi foto ini dibutuhkan ada 2000 lagi, sama ini sama dengan ini, jadi yang dibutuhkan berapa, jadi yang diimpor juga ikut sesuai dengan permintaan pasar. Untuk dua yang terakhir, yang pertama adalah ini HPP. Rumusnya adalah ini benar ditambah impor sama daerah gagal produksi, kemudian sama waktu yang digunakan tambah sama ini, kok ditambah sini dikurang. Nah, ini initial value gunanya untuk apa? Di sini initial value adalah produk awal, HPP produk awal. Jadi kita pakai yang tadi kan 2000, jadi kita pakai 2000 juga. Kita oke aja.
kemudian production time, peningkatan permintaan dikurangi benar, kemudian tulis 2000 sama seperti tadi. Initial value ini adalah awalan, jadi ketika awal tahun kayak kita kan pakai 2015, jadi di awal tahun 2015 seperti itu langsung kita log ini. Nah, kita simulate, kita save. Nah, langsung di sini kita lihat aja grafiknya seperti ini karena kita tidak memilih apa yang kita ingin. Kita yang pertama kita langsung aja kita blok yang di sini sampai ketik ya baru. Nah, dua ini grafiknya akan tampak seperti ini. Di sini garis yang biru adalah PP, di mana setiap tahun dia mengalami peningkatan, sama halnya seperti production time, sama-sama mengalami peningkatan. Kemudian kita buat semua. Nah, di sini ada table time. Ini adalah angka yang bisa terbentuk dari intensitas kita simulasikan tadi. Oke, kita sekarang langsung aja ke bab kesimpulan. Di sini di awal tahun pertama terlihat angka-angka seperti ini. Kemudian untuk angka HPP tiap tahun mengalami peningkatan sesuai dengan persentasenya, yaitu 35%. Jadi setiap tahun naik pertama terus, dan juga tak lupa dikurangi dengan persentase penurunan dan juga kegagalan produksi di tahun 2015. Kemudian untuk production time atau waktunya juga seiring dengan waktu juga bertambah, karena mungkin juga ini HP ini juga semakin bertambah, banyak permintaan juga, jadi waktu produksi juga ditambah. Atau ke opsi kedua yaitu dengan menambah karyawan. Ya, cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan, kurangnya dari kami, lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu kalam, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's alright. Hush.